Nah, jadi kita sudah mempelajari teori atom, dan dari teori atom kita bisa memahami bagaimana struktur atom itu sebenarnya. Nah, kita menemukan bahwa ternyata atom ini terdiri atas inti atom dan orbital. Dan di dalam inti atom itu terdapat proton dan juga neutron, begitu ya. Ada proton dan ada neutron. Nah, proton ini dia bermuatan positif, neutron bermuatan netral, dan di dalam orbital, tadi orbital apa? Orbital adalah daerah kebolehjadian adanya elektron. Berarti di orbital ini ada elektron, dan elektron dia bermuatan negatif. Gitu ya. Nah, dari pembelajaran ini semua dulu, kita bisa memahami satu hal begitu ya. Hal ini semakin menegaskan bahwa betapa indahnya Tuhan ini di dalam menciptakan segala sesuatu. Maksud saya adalah dia benar-benar memperhitungkan secara detail. Nah, dia bisa memperhitungkan bagaimana supaya kehidupan ini bisa tetap stabil. Yang mana kita tahu ya, semua materi di bumi ini itu terdiri atas atom-atom. Dan semua atom-atom ini bisa stabil karena apa? Karena struktur yang telah Tuhan tetapkan dengan begitu indah. Nah, sehingga elektron ini bisa dengan tetap berada dalam orbitalnya dan tidak pernah jatuh ke inti, tidak menimbulkan satu ledakan besar yang bisa menimbulkan banyak ketidakstabilan di dalam alam ini. Nah, kemudian kamu tahu nggak, nak, keberadaan neutron ini juga merupakan satu perhitungan yang sangat akurat dan sangat presisi ya oleh Allah kita, karena dengan keberadaan neutron ini itu bisa membuat proton ini tidak menghambur kemana-mana di dalam inti atom. Jadi intinya bagaimana Tuhan membuat atau mendesain atom secara molekuler yang tidak kasat mata bagi kita ini, itu adalah sebuah fenomena atau sebuah fakta yang sangat indah begitu ya. Dan kiranya hal ini membuat kita semakin mengagungkan Tuhan kita. Nah, sekarang kita akan memahami notasi atom. Jadi ada banyak sekali ya atom unsur di alam ini, dan adanya notasi atom ini bisa membantu kita untuk lebih mudah mengidentifikasi atom-atom unsur yang ada di alam. Nah, jadi notasi atom ini adalah sebuah pelambangan untuk unsur begitu ya. Nah, X ini keterangannya adalah lambang unsur. Lambang unsur. Nah, sementara Z keterangannya ini adalah nomor atom. Nah, nomor atom ini merupakan identitas dari atom unsur. Setiap atom unsur memiliki nomor atom yang berbeda-beda. Nah, ini juga salah satu postulat dari Bapak Dalton begitu ya. Nah, nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Nah, jika dalam kondisi atomnya, maka jumlah proton bisa sama dengan jumlah elektron. Berarti Bu, ada kemungkinan nggak jumlah proton bisa berbeda dengan jumlah elektron? Ada. Nanti kita akan belajar juga yang namanya ion, tapi nanti aja ya. Yang penting yang harus kamu pahami adalah bahwa nomor atom itu menunjukkan jumlah proton atau jumlah inti, gitu ya, inti positif di dalam atom. Nah, kemudian yang namanya diberi simbol A ini merupakan nomor massa. Atau kita nanti pada pertemuan berikutnya juga bisa menyebut ini sebagai massa atom relatif. Massa atom relatif atau kita singkat sebagai AR. Nah, nomor massa ini merupakan jumlah dari semua komponen yang berada dalam inti. Yang ada dalam inti tadi apa? Ada proton dan neutron. Berarti nomor massa ini adalah jumlah proton dan neutron. Nah, untuk semakin memahami notasi atom, kita akan mengerjakan satu contoh. Contohnya berbunyi seperti ini. Sebuah unsur dengan lambang X memiliki nomor atom 13.
Apabila neutron yang dimiliki adalah 14, maka tuliskanlah notasi atom tersebut. Nah, berarti yang diketahui adalah lambangnya, lambang unsur itu adalah X. Kemudian dia mengatakan bahwa nomor atomnya, nomor atom itu sama dengan 13. Kemudian dia mengatakan jumlah neutron itu adalah 14. Nah, yang dia tanyakan, bagaimana notasi atomnya? Nah, maka kita harus ingat apa saja sih komponen yang ada dalam notasi atom. Nah, komponen yang ada dalam notasi atom adalah lambang unsur, kemudian nomor massa, dan nomor atom, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita diminta untuk membuat notasi atom, yang pertama kita lihat adalah lambangnya apa? Lambangnya adalah X, maka kita buat X, gitu ya. Kemudian katanya nomor atom 13. Nah, nomor atom letaknya di mana? Letaknya di bawah sini, begitu ya. Maka di sini kita taruh 13. Kemudian yang satunya yang bagian atas sini itu adalah nomor massa. Nah, nomor massa, tadi nomor massa apa? Nomor massa adalah jumlah proton dan neutron. Nah, kita sudah diberitahu protonnya ada 13. Kemudian neutronnya ada 14. Jadi berapa nomor massanya? Maka nomor massanya adalah 27. Berarti kita bisa simpulkan notasi atomnya seperti ini. Mudah ya? Nah, selain notasi atom, ada juga yang namanya notasi ion. Nah, sebelum kita belajar apa sih notasi ion itu, maka kita harus tahu dulu sebenarnya ion apa. Nah, ion adalah atom, tapi atom yang sudah mengalami kehilangan elektron atau penambahan elektron. Nah, jadi kan tadi kita tahu ya kalau elektron ini berada di orbital. Nah, karena dia berada di orbital, dia mudah untuk bergerak dan dia bisa keluar atau masuk ke dalam sebuah atom unsur. Dan nanti kita akan lebih memahami ini dengan jelas ketika kita masuk ke dalam satu materi yang berjudul ikatan kimia, begitu ya. Karena di sini peran dari elektron ini sangat tinggi begitu di dalam ikatan kimia. Jadi kita ulangi lagi, ion adalah atom yang mengalami kehilangan elektron dan penambahan elektron. Nah, kalau dia mengalami kehilangan elektron, maka dia menjadi ion positif. Nah, ion positif nanti akan ditandai dengan tanda positif di atas lambang unsurnya, gitu ya. Nah, sementara kalau dia mengalami penambahan elektron, dia akan disebut sebagai ion negatif. Dan ion negatif akan ditandai dengan tanda negatif di atas lambang unsurnya. Kenapa kehilangan elektron itu menjadi ion positif dan kenapa penambahan elektron itu disebut sebagai ion negatif? Jadi begini, karena kan tadi kita sudah tahu bahwa ketika dia berada dalam kondisi atom, maka jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Berarti dia dalam keadaan netral, atom ini dalam keadaan netral karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, tapi kalau dia mengalami kehilangan elektron, itu berarti jumlah proton akan lebih banyak daripada jumlah elektron. Sehingga muatan atau sifat dari atom itu menjadi positif karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Nah, sementara kalau suatu atom mengalami penambahan elektron, berarti dia ketambahan elektron itu menjadikan atom ini memiliki jumlah proton yang lebih sedikit daripada jumlah elektron. Sehingga sifat yang lebih mendominasi atom adalah negatif. Makanya dia menjadi ion negatif. Gitu ya. Nah, sekarang kita mengerjakan sebuah contoh. Sama seperti contoh soal yang tadi begitu ya. Hanya saja dia mengatakan begini. Nah, kalau
misalnya atom unsur X tadi mengalami pelepasan elektron sebanyak 3, maka bagaimana notasi ionnya dan bagaimana jumlah partikelnya? Nah, notasi ion sama seperti notasi atom tadi, hanya saja ketambahan informasi plus atau minus, keterangan dia sebagai ion. Nah, maka lambang unsurnya adalah X, nomor atomnya 13. Ingat ya, nomor atom itu ditunjukkan oleh jumlah proton. Jadi sekalipun dia mengalami kehilangan elektron atau penambahan elektron, nomor atom tidak pernah berubah. Karena nomor atom ditunjukkan oleh jumlah proton yang menjadi identitas suatu atom. Nah, kemudian nomor masanya juga tetap, karena nomor massa adalah jumlah dari proton dan neutron. Berarti di sini adalah 27. Nah, dia mengatakan bahwa mengalami pelepasan 3 elektron. Nah, kalau dia mengalami pelepasan elektron atau kehilangan elektron, maka dia adalah ion plus. Tapi plus berapa? 3 plus, karena dia mengalami pelepasan 3 elektron. Nah, kemudian dia bertanya, berapa jumlah partikelnya? Nah, partikel dari atom itu adalah proton, neutron, dan elektron. Kalau proton dan neutronnya kita nggak susah ya, karena sudah diketahui di soal. Berarti jumlah protonnya adalah 13 sesuai dengan nomor atomnya, kemudian jumlah neutronnya ada 14, sudah diketahui soal. Nah, sekarang masalahnya elektronnya ada berapa? Nah, jadi seperti ini. Pada awalnya, sebelum dia mengalami pelepasan 3 elektron, ada berapa jumlah elektronnya? Ada 13, sama dengan jumlah proton. Nah, kemudian katanya dari 13 ini lepas 3 elektron, sehingga sisa elektronnya adalah 10. Sebenarnya kimia ini mudah sekali begitu ya, cuma tambah kurang begitu. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga kamu mengerti.